Oke, kita kembali ke channel tercinta kita ini dan kita sekarang bahas apa ya? Gini, kemarin ada masuk ke beranda saya, Pak Presiden Jokowi bicara tentang kewibawaan Polri. Oke, coba kita react ya, menit per menitnya ya. Jadi ketika saya dapat informasi ini, saya buka, oh ternyata sudah lama juga Jokowi mengingatkan kepada Polri. Karena kita sudah menyatakan ini negara demokrasi. Hormati kebebasan berpendapat dan serap aspirasinya. Tapi ketegasan itu juga jangan hilang dari Polri. Kewibawaan juga jangan hilang dari Polri. Saya kadang-kadang saya sudah lama sekali ini ingin menyampaikan. Ada Kapolda baru, ada Kapolres baru. Malah datang kepada sesepuhnya ormas yang sering membuat keributan. Benar ini. Datanya, Pak Kapolres, kenapa Bapak melakukan ini? Supaya kotanya kondusif. Oke ya. Jadi sebenarnya Bapak Jokowi juga sudah tahu itu ya. Tapi memang pola-pola ini memang ya kerap dilakukan dari masa ke masa. Memang akhirnya ya main aman begitu. Tapi di sini Bapak Presiden menganggap bahwa saya ini adalah menurunkan kewibawaan Polri ketika itu dilakukan. Jadi memang bahasanya sebenarnya boleh kita merangkul begitu loh. Boleh kita merangkul. Tapi merangkul dengan menjaga kewibawaan institusi begitu. Itu yang mungkin dimaksud Pak Presiden ya. Tapi apakah cara itu betul? Hati-hati, jangan menggadaikan kewibawaan dengan sowan kepada pelanggar hukum. Tapi apakah sesepuh atau ketua ormas itu identik dengan pelanggaran hukum begitu ya? Mungkin di datanya Pak Jokowi mungkin sudah ada ya, makanya dia berani menginformasikan hal ini. Banyak ini saya lihat. Polri harus memiliki kewibawaan. Yang kedua, yang saya ingin titip juga, lindungi dan bantu yang lemah. Yang biasanya terpinggirkan dalam hukum. Hati-hati urusan pedagang kecil, lindungi. Saya kalau membaca itu betul-betul, itu menjadi sebuah persepsi loh, hati-hati loh ya. Ya, kenapa Bapak Jokowi bisa mengatakan seperti itu? Karena memang banyak laporan-laporan kejadian-kejadian di lapangan malah ada pihak yang memanfaatkan pedagang-pedagang kecil, orang-orang kecil. Ya seperti itu sih realitanya begitu. Makanya mungkin sampai ke telinga beliau dan memang ini diinformasikan oleh beliau memang sudah lama ingin menyampaikan hal ini, akhirnya di momen ini disampaikan beliau. Kecil-kecil seperti itu kecil-kecil. Itu mungkin urusannya bukan Kapolres, Kapolsek, tapi hati-hati tetap tanggung jawab Kapolres. Tetap tanggung jawab yang Kapolda. Soal kecil-kecil seperti ini. Apalagi kalau sudah dicap diskriminasi terhadap yang lemah. Hati-hati. Hati-hati. Karena terakhir, karena posisi Polri sekarang ini pada posisi 3 besar yang dipercaya oleh masyarakat. Jadi titipan saya itu. Itu ya. Hati-hati terhadap yang namanya indeks kebebasan berpendapat. Turun. Oke, ini satu poin penting lagi yang bakal disampaikan Bapak Jokowi ya. Karena ini persepsi lagi. Kebebasan berpendapat. Dilihat oleh masyarakat, sekali lagi ini persepsi, dikit-dikit ditangkap. Oleh sebab itu pendekatan harus persuasif dan dialogis. Persuasif dan dialog. Contoh kecil-kecil saja, mural dihapus. Saya tahu nggak mungkin itu. Perintahnya Kapolri juga nggak mungkin. Perintahnya Kapolda juga nggak mungkin. Perintahnya Kapolres juga mungkin nggak mungkin. Itu sebetulnya urusan di Polsek yang saya cek di lapangan. Tapi nyatanya dihapus. Ini ya, yang kasus kemarin ya, kasus mural kemarin ya. Itu ya kita kemarin itu kita kirain bahwasanya memang untuk menghapus mural tersebut. Tapi memang ternyata ya seperti dikatakan Pak Jokowi ini. Oleh sebab itu beritahu Kapolsek sampai Kapolsek diberitahu. Itu urusan kecil. Saya datang ke sebuah daerah, ada mural dihapus, rame. Apa presiden nyuruh kan? Urusan mural aja ngapain sih? Oh saya dihina, saya maki-maki, difitnah udah biasa. Ada mural aja takut ngapain.
Makanya nggak mungkin ya kalau misalnya hanya mural aja, istilahnya pemerintah reaktif untuk segera menghapus mural tersebut. Tapi sepertinya Bapak Jokowi tidak senang dengan itu. Dahsyat ya. Baca ini, hati-hati, ini kebebasan berpendapat. Tapi kalau menyebabkan ketertiban masyarakat di daerah menjadi terganggu, beda soal. Sehingga saya mengapresiasi dibalik oleh Kapolri membuat lomba mural, dan saya kira hasilnya positif. Kritik dipanggil, mengkritik dipanggil. Kalau mengganggu ketertiban, ya silahkan. Itu dia intinya teman-teman ya. Kritik dipanggil, mengkritik dipanggil. Tapi memang Pak Jokowi mengatakan jangan asal manggil begitu. Kalau misalnya mengkritik tersebut mengganggu kestabilitasan sebuah daerah, itu boleh ditindak. Namun kalau misalnya hanya mengapresiasikan keresahan mereka, ya jangan langsung buru-buru ditangkap gitu. Coba dipertimbangkan lagi apakah ini hanya sebatas kecil atau juga istilahnya bisa mengganggu kestabilitasan sebuah daerah. Tapi kalau enggak, jangan. Karena kita sudah menyatakan ini negara demokrasi. Hormati kebebasan berpendapat dan serap aspirasinya. Oke, itu dia teman-teman ya. Di situ ternyata dari bulan-bulan kemarin juga, tahun kemarin juga Pak Jokowi sudah mereminding kembali mengenai kebebasan berpendapat ini. Dan kemudian poin intinya untuk yang video kali ini adalah Polri diminta menjaga wibawanya, kemudian juga melindungi dan melihat rakyat atau pedagang kecil untuk diutamakan, dan kemudian juga kebebasan berpendapat juga harus dipilah-pilah apakah dia dapat mengganggu kestabilitasan sebuah daerah atau tidak. Kalau misalnya tidak terdampak, mungkin pendekatan persuasif. Seperti yang mural tadi. Pendekatan persuasif yang dilakukan Kapolri ketika itu menurut Bapak Jokowi langsung diadakan lomba mural begitu. Sehingga aspirasi, apresiasi para anak-anak muda itu tersalurkan. Oke, itu aja untuk bahan pengingat kita ya. Bahan renungan kita ya. Ketika seorang pemimpin negara berbicara dan kemudian langsung kepada institusi yang diminta untuk bisa mengimplementasikan apa yang diinginkan pemerintah. Semoga kedepannya negara kita ini bisa lebih baik. Oke, terima kasih sampai di sini dulu. Salam sehat buat Anda semua dan jangan lupa subscribe dan like dan kolom komen. Terima kasih, bye-bye.